Laporan dampak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Bab 1 Pendahuluan A. Latar belakang. Sektor pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Karena kualitas pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Salah satu faktor penting dalam pengembangan sektor pendidikan adalah pengelolaan anggaran yang efisien. Efisiensi anggaran dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana pendidikan, memastikan alokasi yang tepat sasaran, serta memaksimalkan hasil yang diperoleh. B. Maksud dan tujuan. Laporan ini bertujuan untuk membahas dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan bagaimana pengelolaan yang tepat dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan. Bab 2 Pembahasan A. Tujuan efisiensi anggaran pendidikan. Efisiensi anggaran dibuat tentu memiliki maksud dan tujuan. Berikut tujuan efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. 1. Pengalokasian dana yang tepat. Efisiensi anggaran harus diiringi dengan pengawasan ketat dan transparansi agar dana yang tersisa digunakan secara optimal dan akuntabel. Pengawasan yang baik dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan dana dialokasikan pada program yang paling dibutuhkan. 2. Pemberdayaan sumber daya manusia. Efisiensi anggaran memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus dalam membiayai program pengembangan dan peningkatan kapasitas guru. Pelatihan yang lebih berkualitas dan terstruktur akan meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar yang akan berdampak positif pada proses pendidikan di kelas. 3. Mencegah pemborosan. Dengan adanya efisiensi anggaran, dana yang terbatas tidak akan terbuang sia-sia, sehingga setiap rupiah dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mendukung kegiatan pendidikan. B. Dampak positif efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. 1. Peningkatan infrastruktur pendidikan. Sekolah yang kekurangan fasilitas seperti ruang kelas yang memadai, alat bantu pendidikan, atau jaringan internet dapat mendapatkan dana yang cukup untuk melakukan perbaikan atau pembangunan baru, yang pada akhirnya meningkatkan kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar. 2. Penggunaan anggaran yang efektif. Efisiensi mendorong penggunaan anggaran secara lebih efisien dan optimal, sehingga program-program pendidikan dapat berjalan lebih efektif. 3. Mendorong inovasi. Efisiensi anggaran memberi ruang bagi pemerintah untuk menerapkan teknologi dan inovasi pada bidang pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. 4. Tersedianya akses pendidikan yang lebih merata. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, dana pendidikan akan lebih merata disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, terutama daerah terpencil atau kurang berkembang. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan daerah yang tertinggal. C. Dampak negatif efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dinilai kurang efisien, menyebabkan beberapa dampak negatif diantaranya sebagai berikut. 1. Penurunan kualitas pendidikan. Pemangkasan dana untuk infrastruktur, fasilitas belajar, dan pengembangan kompetensi guru mengakibatkan turunnya kualitas pendidikan, karena hal tersebut sangat penting untuk menunjang pembelajaran. 2. Bertambahnya presentase siswa putus sekolah. Adanya pengurangan terhadap beasiswa dan bantuan pendidikan seperti KIP kuliah, hal tersebut dapat menyulitkan siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan persentase siswa yang putus sekolah. 3. Pemecatan guru honorer secara massal. Pemangkasan anggaran yang berdampak pada tunjangan guru honorer dapat menyebabkan pemecatan massal, sehingga akan mengurangi jumlah tenaga pendidik di sekolah tersebut. Bab 3 Simpulan. Efisiensi anggaran pada sektor pendidikan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, akan tetapi juga berdampak negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, serta lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masa depan generasi muda. Bab 4 Saran. Saya berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata dalam penulisan. Terima kasih.